Kita sama-sama tundukkan kepala berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, meskipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak pernah berhenti menaungi kami, hadirat-Mu tidak meninggalkan kami Tuhan. Karena itu kami menyambut Engkau di rumah kami masing-masing, dan juga firman-Mu yang akan diberitakan pada hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, kami percaya kami akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, dan semua kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Ya, hari ini adalah tanggal 28 Juni tahun 2020. Puji Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama. Kita berdiri dan mengangkat Alkitab kita. Bersama-sama dengan saya mengucapkan kesiapan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Feby Suryana dari Sydney. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam ibadah online GBT Firman Kudus. Meskipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, masih berada di situasi COVID-19, tapi saya bersyukur kita tetap bisa sama-sama beribadah dan bahkan melalui teknologi kita bisa berjumpa meskipun hanya melalui media online. Saya berdoa dan percaya Bapak Ibu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diberi judul Dibenarkan Karena Iman. Diambil dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Roma pasal yang kelima ayat 1-11, saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab semua. Alkitab berkata hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saya ajak kita semua untuk berdoa, menyiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berbicara pada setiap hati kami, hati-hati kami boleh dipersiapkan menjadi hati yang subur Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan.
Dan kami boleh diubahkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, menjadi sama seperti Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapan Engkau. Dan kami sungguh bersyukur karena karunia Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami dan bahkan ada di dalam hidup kami. Kami percaya walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, kami boleh tetap menikmati hadirat Tuhan di setiap tempat kami di mana kami berada. Baik kami sendiri maupun kami bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap selama-lamanya akan baik buat setiap kami. Kami berdoa dan menyerahkan jam pemberitaan firman ini hanya kebenaran-Mu saja yang disampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama melihat sejenak ada sebuah cerita zaman dahulu. Ada seorang tentara Jepang yang namanya Soichi Yokoi. Yokoi ini tinggal di dalam sebuah gua, di sebuah pulau yang namanya Pulau Guam. Di gua ini dia bersembunyi karena pada saat itu perang sedang berlangsung. Dan dia bersembunyi untuk menyelamatkan dirinya dari tawanan musuh. Selama 28 tahun, bayangkan 28 tahun dia bersembunyi di gua ini. Dan dia hanya keluar pada malam hari untuk mencari makanan. Tentu saja makanan-makanan yang dia dapat adalah makanan yang ada di sekitar hutan, di sekitar gua itu. Contohnya buah-buahan dari pohon-pohonan. Atau dia berburu apa saja binatang, katak, tikus, keong, siput. Atau kalau bisa ke sungai dia bisa mendapatkan ikan. Dan dia juga, si Yokoi ini, karena di Jepang ada musim dingin, dia membuat pakaiannya, jaketnya dari kulit pohon. Dan sebenarnya Yokoi ini tahu kalau perang sudah berakhir. Ada leaflet yang tersebar dan sampai ke hutan itu, mungkin terbang gitu ya. Dan dia tahu perang sudah berakhir. Tapi hidupnya terus khawatir karena dia tidak mempunyai kepastian. Jadi dia takut kalau ada musuh masih ada di sekitaran gua itu. Ini kisah nyata ya saudara. Sampai suatu hari, Yokoi ini ditemukan oleh dua pemburu hutan. Dua pemburu ini lihat Yokoi ada di dalam gua. Dan dia berkata, ngapain kamu di sini? Yokoi bilang, aku takut kalau musuh masih berada di sekitaran aku gitu ya. Di sekitaran gua ini. Dua pemburu ini berkata, kamu nggak perlu bersembunyi, kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari perang. Tapi Yokoi bilang, aku takut, nyawaku terancam, aku takut membawa aib bagi keluargaku dan bahkan bagi negaraku. Nah akhirnya dua pemburu ini meyakinkan Yokoi sampai Yokoi tahu bahwa dia tidak ada musuh lagi di sekitar situ. Dan dia bisa bebas, dan dia diberi makanan yang proper, diberi pakaian yang layak, dan kemudian dipanggilkan jet pribadi untuk menjemput dirinya. Dan ketika dia naik jet itu, dia terkesima dan dia menangis karena dia untuk pertama kalinya setelah 28 tahun bisa lihat lagi yang namanya Gunung Fuji, yang merupakan ikon Jepang. Nah, dia dijemput di bandara airport Tokyo seperti seorang hero, orang selebriti. Ada televisi nasional yang di situ dengan reporternya siap memberitakan tentang Yokoi ini. Dan kemudian Yokoi diwawancara. Ketika diwawancara, salah satunya dia menyebutkan dia terkesima karena Jepang sungguh berubah sekarang. Kota Tokyo terutama sudah berubah. Dia nggak pernah lihat yang namanya televisi, dia nggak pernah lihat yang namanya gedung-gedung tinggi, dan bahkan pesawat jet pribadi yang dia naiki adalah itu saat pertama kalinya dia naiki. Kemudian Yokoi dibawa ke perjalanan selanjutnya, yaitu ke desanya, di mana dia berasal. Dan dia dibawa ke pemakaman keluarganya, karena Yokoi tidak bisa menyaksikan ketika keluarganya meninggal. Yokoi meratapi kepergian keluarganya, dan itu juga disiarkan di televisi lokal. Kemudian pemerintah Jepang terkesan dengan dedikasi yang diberikan Yokoi kepada negaranya. Dia diberi hadiah berupa uang, terus dikasih rumah. Nggak cuma itu, ternyata dia juga dihadiahi seorang wanita untuk dinikahi. Sebuah cerita yang luar biasa. Ending story-nya ini sangat-sangat menyentuh. Karena setelah 28 tahun akhirnya
Yokoi bisa hidup dengan tenang, tidak ada ancaman kematian bagi dirinya, dia bisa pulang, dia bisa hidup dengan damai tanpa ada ketakutan. Sebenarnya cerita Yokoi ini sangat relatable dengan hidup kita. Karena seperti Yokoi terpisah dari negaranya dan dibayang-bayangi ketakutan, tidak ada kedamaian, kita juga terpisahkan dari Allah Bapa kita dan kita dibayang-bayangi oleh kematian. Karena Alkitab mengatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kita semua adalah orang berdosa dan ancaman kematian adalah bagian kita sebenarnya. Kabar baiknya adalah saat ini hidup kita sudah direscue, sudah dibebaskan, sudah diselamatkan seperti Yokoi. Kita dibebaskan bukan cuma keterpisahan dari negara Jepang seperti Yokoi, tapi kita diselamatkan dari keterpisahan dari Allah Bapa kita. Kita didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus oleh karena kasih karunia Allah. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus di Roma 3 ayat 23, saya percaya banyak yang tahu ayat ini karena ini adalah salah satu ayat EE. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah hadirat Allah, keselamatan dari Allah, dan bahkan pribadi Allah itu sendiri. Karena kita semua berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan Allah dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa mendapatkan Allah hanya karena perbuatan baik kita, atau kebenaran kita sendiri. Itu semuanya tidak ada gunanya di hadapan Allah. Tidak ada satupun perbuatan baik kita dapat berkontribusi atas keselamatan hidup kita. Di dalam hidup kita, kita punya tahu yang namanya hasil atau konsekuensi dari setiap perbuatan. Ya, misalnya kita naik sebuah bus. Hasilnya atau konsekuensinya adalah kita akan dibawa bus itu pergi kemanapun bus itu menuju ya, pergi. Ketika kita terjun dari jurang yang tinggi, konsekuensinya adalah kita bisa mati. Ketika kita tidur terlalu larut malam, terutama pada hari Sabtu, konsekuensinya adalah hari Minggu kita bangun dengan ngantuk. Nah, ada berapa banyak saudara di sini yang masih ngantuk menyaksikan ibadah online ini? Coba disenggol mungkin anggota keluarganya. Jangan-jangan kamu kemarin tidur kemalaman ya? Atau kurang istirahat. Ketika kita memberi api kepada sebuah jerigen yang berisi bensin, konsekuensinya adalah jerigen itu akan meledak dan akan membakar benda-benda di sekitarnya, bahkan nyawa kita pun bisa terancam. Jika kita menyetir dengan kecepatan tinggi, maka konsekuensinya adalah kita kena tilang. Saya nggak tahu di Indonesia masih bebas atau tidak, karena yang saya tahu adalah ketika ada papan kecepatan gitu ya, 100 atau 90 misalnya. Orang-orang masih nyetir dengan bebas 120 atau 160 gitu ya di jalan tol. Tapi kalau di sini jangan coba-coba. Karena ada kamera di mana-mana, ada polisi di mana-mana. Jadi begitu kita ada maksimum speed atau kecepatan maksimum adalah 100, ya 100 itu. Kalau begitu kita lebih dari 100 jalannya, maka 2 atau 3 hari kemudian kita bisa menerima surat di rumah kita bahwa kita kena tilang. Ya, sebegitu ketatnya peraturan di sini. Ada konsekuensi di dalam setiap perbuatan atau action yang kita lakukan. Sama juga kehidupan kita di dunia roh. Dikatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Sekali lagi. Upah artinya apa? Artinya konsekuensi atau hasil. Hasil dari dosa adalah maut. Kalau kita terus memikirkan hal-hal yang jahat, maka kita akan semakin terjebak di dalam nafsu dosa. Tetapi kalau kita memikirkan kebenaran Allah, percaya kepada Allah, firman Tuhan mengatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada konsekuensi, ada hasil di dalam setiap perbuatan kita. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama melihat lebih dalam apa konsekuensi atau hasil dari pembenaran oleh karena iman. Sebelumnya kita pahami sama-sama, saya rasa banyak yang sudah tahu apa arti kata dibenarkan. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, apa arti dibenarkan? Dibenarkan adalah dilihat atau dianggap seperti tidak pernah melakukan kesalahan.
Jadi kalau ada kata kita dibenarkan oleh Allah, artinya Allah melihat kita as a righteous, sebagai orang yang benar, yang tidak pernah melihat, yang tidak pernah membuat hal-hal yang salah, yang tidak pernah berbuat dosa. Allah melihat kita seperti orang yang benar. Itu yang hal-hal yang sangat luar biasa di dalam hidup kita, bukan? Bahwa kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Nah, Rasul Paulus memulai pasal yang kelima dari kitab Roma ini dengan statement sebagai berikut. Sebab itu, kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, we have been justified by faith. Ini adalah perfect tense, present perfect tense. Yang artinya sudah terjadi di masa lampau, tapi hasilnya masih efektif dan bisa dirasakan sampai sekarang. Contohnya ketika saya apply atau daftar visa Australia, kemudian suatu hari pihak imigrasi meng-email saya, dikatakan your visa has been granted. Artinya pada hari itu imigrasi menyatakan visanya lolos. Dan hasilnya apa? Sampai hari ini saya bisa merasakan masih bisa tinggal di Australia karena your visa has been granted. Demikian juga ketika dikatakan you have been justified by faith, artinya engkau dibenarkan karena iman. Hasilnya masih efektif sampai hari ini. Saudara percaya akan hal ini? Paulus menulis surat ini kepada gereja atau jemaat di Roma yang mereka juga percaya akan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Di pasal yang pertama ayat yang ke-7 Paulus menyebut mereka orang-orang yang dikasihi Allah, yang dipanggil, yang dijadikan orang-orang kudus. Maka firman Tuhan hari ini juga berlaku pada setiap kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita juga dibenarkan karena kasih karunia Allah. Ini juga adalah bagaimana di pasal yang keempat Rasul Paulus mengatakan Abraham dibenarkan oleh karena iman. Karena demikian juga Daud, demikian juga orang-orang perjanjian lama dan orang-orang perjanjian baru. Kalau saudara suka mempelajari Alkitab, baca kitab Roma ini karena sungguh sangat banyak hal-hal yang bisa kita temukan mengenai kebenaran, mengenai pembenaran. Abraham dibenarkan bahkan sebelum dia bersunat. Sunat adalah tanda seseorang di mana dia menerima janji keselamatan dari Allah di perjanjian lama. Kalau dikatakan Abraham dibenarkan bahkan sebelum dia bersunat, berarti dia diselamatkan bukan karena perbuatannya, bukan karena kebenarannya. Dan juga kita juga dibenarkan bukan karena kita dibaptis atau kita menerima perjamuan atau kita tidak pernah absen dari gereja, bahkan sampai online church pun kita masih on time dan kita tidak pernah absen dari pelayanan. Bukan, karena hal-hal tradisi gerejawi tidak akan berlaku untuk keselamatan kita. Demikian juga pembenaran, bukan karena perbuatan baik kita, karena dikatakan Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Kita juga dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak ada satupun perbuatan baik kita dapat menyelamatkan kita. Kita diselamatkan hanya karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Iman yaitu percaya, mengandalkan Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya juru selamat. Di pasal yang kelima ini, Rasul Paulus menjabarkan setidaknya ada 3 hasil pembenaran oleh iman. Yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Di ayat yang pertama dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang hal yang pertama yang harus kita sama-sama pahami adalah apa arti damai sejahtera dengan Allah. Rasul Paulus tidak sedang berbicara mengenai inner peace atau perasaan tenang atau damai di dalam hati. Meskipun ketenangan atau kedamaian itu bisa kita rasakan karena hasil pembenaran akan iman. Karena kita memiliki tempat rest atau bersandar di dalam Allah. Ada kepastian keselamatan di dalam hidup kita. Kita tenang, kita damai, ada perasaan itu. Tapi sekali lagi, yang dimaksudkan di sini bukan sekedar perasaan damai di dalam hati. Sekali lagi kita lihat sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dengan Allah berarti hubungan vertikal dengan Allah.
Ya, apa lawan kata berdamai dengan Allah? Lawan katanya adalah berseteru dengan Allah. Coba perhatikan di Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ini adalah semua adalah nature kita. Sebagai pendosa, Allah murka dengan kita. Dikatakan kita ini fasik, kita ini lalim. Dan Allah murka terhadap kefasikan dan kelaliman kita. Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Tidak ada satupun yang tidak ya. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, jika bukan di dalam Kristus, nature kita yang sesungguhnya adalah kita menerima murka Allah. Kita berhadapan dengan murka Allah. Kita berseteru, berperang dengan Allah. Allah adalah lawan kita. Nature-nya ini kita sedang berlawanan dengan Allah. Namun firman Tuhan menyatakan sekarang kita berdamai dengan Allah. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Coba kita bisa pahami melalui ilustrasi ini ya. Kita hidup di generasi yang tidak paham yang namanya perang, karena memang tidak ada perang sesungguhnya di sini. Coba ambil satu contoh Perang Dunia Kedua yang berakhir pada tahun 1945 atau sekitar 70 lebih tahun yang lalu. Dan yang mungkin bisa merasakan adalah opa-oma yang umurnya 80 tahun ke atas. Atau orang-orang yang pernah hidup di zaman perang antara Jepang atau Belanda kalau masih hidup. Dan Perang Dunia Kedua berlangsung kurang lebih selama 6 tahun. Ya, dari tahun 1939. Dan selama 6 tahun itu, ada 60 juta orang mati di medan perang. Jadi itu sekitar 3% dari jumlah penduduk di dunia. 60 juta itu nggak sedikit loh saudara. Coba bayangkan sekarang gara-gara COVID-19 ada 450.000 orang di dunia meninggal. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara paling enggak tahu salah satu, bukan kenal ya. Saya pun paling enggak tahu salah satu yang meninggal gara-gara COVID-19. Contohnya, saya tahu pendeta di Bandung, saya tahu pendeta itu meninggal karena COVID-19. Nah, ini 450.000 orang. Kita aja tahu gitu. Apalagi 60 juta orang. Pasti mereka yang masih hidup pada saat itu, mereka tahu siapa yang mati. Nah, selama 6 tahun itu banyak ketidakpastian, banyak kekhawatiran. Sama seperti kita sekarang menghadapi COVID-19 kan. Wah, si itu meninggal. Wah, si itu gara-gara ke pasar meninggal. Wah, itu gara-gara menghadiri pernikahan meninggal. Dan lain sebagainya. Kita hidup di dalam ketidakpastian, kekhawatiran. Dan orang-orang di zaman perang itu, mereka berharap dan bertanya-tanya kapan perang ini berakhir. Kita juga kan bertanya-tanya kapan ya COVID-19 berakhir. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Sangat-sangat tidak pasti. Bahkan saya sampai sekarang masih bertanya-tanya kapan ya bisa pulang ke Indonesia lagi. Ya, masih ada banyak ketidakpastian. Dan di hari kemenangan dideklarasikan tanggal 14 Agustus 1945 dinamakan Victory over Japan Day, kemenangan atas Jepang. Di Amerika, di Inggris, orang-orang berhamburan keluar ke jalanan untuk merayakan kemenangan yang mereka dapatkan. Mereka bersuka cita, di mana-mana orang berteriak-teriak, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka merasakan damai ada di dalam hidup mereka sekarang. Ya kan, kalau coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, suatu hari COVID ini 0 case atau tidak ada satupun kasus COVID di dunia ini. Pasti itu adalah satu hari yang, wah, kita sudah tunggu-tunggu setelah sekian lama. Banyak ketidakpastian, banyak ketakutan. Kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer sebanyak-banyaknya. Kita harus, yang nggak pernah cuci tangan sebelum makan, sekarang cuci tangan terus ya. Karena kita tidak ada kepastian, ada ketakutan di dalam hidup kita. Demikian juga ketika orang berperang, ya, mereka menemukan kemenangan, mereka di Times Square, di Oak Ridge, di jalanan, di Paris, di mana-mana mereka merayakan kemenangan besar ini. Dan setiap manusia yang berperang dengan Allah,
sampai pada hari ditandatanganinya victory over sin day atau kemenangan atas dosa. Kapan hal itu terjadi? Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia berkata sama Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah hari di mana Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapa karena dosa-dosa kita, supaya kita tidak mengalami yang namanya keterpisahan dengan Bapa. Bahkan kita didamaikan dengan Bapa kita di surga. Apa hasilnya? Apa hasil peperangan itu? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, damai sejahtera dengan Allah diberikan kepada saudara dan saya. Kita tidak lagi berseteru dengan Allah. Allah tidak lagi murka dengan kita. Kita bisa menerima kasih dan berkenan Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan kepada kita sekali lagi melalui Yesus Kristus. Yesus yang menerima murka Allah sehingga kita tidak perlu menerima murka Allah. Yesus yang mati di kayu salib sehingga kita tidak perlu mati karena upah dosa kita. Supaya kita menerima kedamaian, damai sejahtera dengan Tuhan. Dan semua ini hanya bisa didapatkan melalui iman. Iman kita di dalam Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Percaya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Dan yang perlu kita sadari adalah kalau Allah menyediakan Yesus pada saat masih berseteru dengannya, menyediakan Yesus pada saat kita masih berseteru dengannya, hal yang besar apalagi yang Allah dapat lakukan kepada kita ketika kita sudah dalam keadaan damai dengan Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Luar biasa nggak Bapak Ibu Saudara? Kita memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Sekarang kita punya akses yang namanya jalan masuk kepada kasih karunia. Itu adalah poin saya yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan oleh Dia, Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dengan kata lain, hanya melalui Yesus kita diperkenalkan dengan yang namanya kasih karunia. Hanya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Pembenaran ini diberikan kepada orang yang percaya. Dan hanya dengan pembenaran inilah kita dapat datang kepada tahta kasih karunia Bapa. Dikatakan Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan berarti Allah adalah pribadi yang murka, kemudian Yesus adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan, karena dalam Mazmur pribadi Allah juga dinyatakan dia adalah pribadi yang digambarkan penuh belas kasihan dan karunia. Yesus adalah pribadi yang membawa karakter Allah itu kepada kita. Dia membawa belas kasihan Allah itu untuk sampai kepada hidup kita. Dengan cara mati di atas kayu salib, menjadi mediator, menjadi perantara buat kita. Kembali ke ilustrasi Perang Dunia Kedua. Ketika negara-negara berperang dan bermusuhan, satu dengan yang lain, anggap saja saudara itu adalah warga keturunan Jepang yang tinggal di Amerika. Nah, saat itu Amerika sedang sensi yang namanya orang Jepang. Karena mereka nggak bisa bedain lawan dan kawan. Nah, satu hari saudara adalah warga keturunan Jepang ya, yang ada di Amerika. Satu hari saudara nggak sadar, pengen jalan-jalan. Dan saudara mengunjungi salah satu national park di situ ya, taman nasional. Kemudian ada satu tentara yang kemudian mendapati saudara bermuka Jepang. Ya tentu saja karena saudara warga keturunan Jepang gitu ya. Kemudian saudara ditangkap. Terus kemudian saudara mulai menjelaskan, no, I'm not your enemy. Saya bukan musuhmu. Aku warga Amerika. Tapi di saat itulah, saudara ditawan karena mereka penuh kecurigaan dengan orang-orang Jepang. Ya, mungkin pada saat itu lingkungan saudara di mana saudara berada juga ikutan ditangkap karena
mereka penuh curiga, bisa 10 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang Jepang ditangkap bersama-sama. Kemudian saudara diamankan di tempat tawanan. Mereka, orang-orang Amerika, hidup penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Nah, jangan berani-berani kalau saudara orang Jepang pada saat itu, orang yang tinggal di Jepang, saudara terbang ke Amerika. Bisa ditolak atau bahkan ditangkap. Karena Amerika tidak welcome, tidak friendly, tidak menerima kedatangan orang Jepang. Orang Jepang buat mereka adalah musuh mereka. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berseteru dengan Allah, kita tidak punya jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Saudara dapat poinnya di sini? Tapi karena iman, kita dibenarkan, sehingga kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ketika perang dunia kedua berakhir, ya sudah, habis itu nggak ada curiga-curigaan lagi. Orang Jepang berhak ke Amerika, Amerika boleh ke Jepang, mereka akan welcome satu sama lain. Jadi kita juga punya akses kepada Bapa, karena yang pertama tadi kita sudah didamaikan dengan Allah. Dan sekarang nggak cuma didamaikan, kita punya jalan masuk kepada Allah. Kita tidak perlu punya jam-jam tertentu untuk datang kepada Bapa. Kita tidak perlu menghadap arah mata angin tertentu untuk menemukan Tuhan. Kita tidak perlu memanggil Dia, Ya Allah, tapi saudara bisa manggil Dia dengan sebutan Bapa. Ini adalah sesuatu hal yang amazing, luar biasa, tapi kita selalu take for granted. Artinya kita sia-siain. Tapi kalau sudah, biasanya take for granted itu kalau sudah nggak ada baru kerasa. Seperti ke gereja ya, hari Minggu. Karena kita sekarang nggak bisa ke gereja lagi, kita ngerasa, aduh, I take things for granted. Ya, kita sia-siain tuh hari Minggu, ada beberapa minggu bolos misalnya. Kita baru ngerasain, aku rindu gereja. Ya, karena kita take things for granted. Nah, hal kasih karunia oleh Yesus untuk kita datang kepada Bapa, itu adalah hal yang bisa kita terima hanya oleh anugerah kasih karunia Bapa. Ya, jangan disia-siakan. Namun saya berdoa melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita sadar bahwa kita mempunyai akses granted 100% kepada Bapa tanpa melalui media apapun. Tanpa harus membawa korban-korbanan tertentu. Saudara bayangkan kalau saudara misalnya harus berdoa dan menyembelih merpati atau menyembelih kambing untuk supaya dosa saudara diampuni. Tapi sekarang semua bisa kita terima hanya dengan iman. Jangan sia-siakan itu saudara. Hanya percaya kepada nama Yesus yang menjadi perantara kita dengan Bapa. Kemudian yang berikutnya, yang poin yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah bermegah dalam kesengsaraan. Nah ini, ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah di dalam bahasa Inggrisnya adalah rejoice, bersukacita. Ya, gimana caranya bersukacita dalam kesengsaraan? Nah, konteks pada saat ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma adalah jemaat yang baru tumbuh rohaninya. Iman mereka kepada Yesus Kristus. Nggak diketahui atau tidak dituliskan sejarahnya bagaimana mereka dapat mengenal Yesus. Tapi kota Roma itu kota yang sangat maju, sehingga banyak pendatang yang masuk ke kota Roma. Dan mungkin dari pendatang-pendatang itulah Injil dikabarkan, disebarkan. Umumnya penduduk kota Roma adalah berkebangsaan Romawi dan Yahudi dan bukan Yahudi. Dalam pertumbuhan perkembangan jemaat Tuhan di kota Roma, mereka harus mengalami yang namanya tekanan, baik dari kalangan orang Yahudi maupun dari penduduk Roma sendiri. Dan tekanan tersebut salah satunya karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dalam menghadapi situasi yang seperti itu, banyak jemaat yang tidak bisa bertahan iman mereka ke dalam Yesus, kepada Yesus Kristus. Mereka akhirnya memilih untuk melepaskan iman mereka, walaupun ada beberapa yang masih bertahan.
Nah, di dalam kesengsaraan seperti ini, tekanan seperti ini, Paulus menulis surat ini. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Dalam bahasa Inggris, sekali lagi bermegah, bersukacita. Karena kesengsaraan inilah yang menimbulkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Di situ disisipkan oleh Paulus karena kita tahu. Paulus menyadari atau bahkan mengidentifikasi bahwa kekristenan tidak mungkin tanpa masalah. Dan kita semua tahu karena kita tahu. Rasul Petrus contohnya, atau Yohanes, atau jemaat mula-mula, mereka harus mengalami persekusi atau aniaya. Mereka harus mengalami cobaan. Dan bahkan Paulus pun juga mengalami yang namanya persekusi. Jadi dikatakan karena kita semua tahu bahwa tidak ada yang namanya trouble-free Christian. Tidak ada yang namanya kekristenan tanpa masalah. Karena kita semua untuk mengikut Yesus bahkan harus memikul salibnya. Tentu saja masalah yang dimaksud, trouble yang dimaksud bukan karena kelalaian kita atau kecerobohan kita. Tapi harga yang harus dibayar ketika kita mengikut Kristus. Mari kita coba lihat lagi situasi Perang Dunia Kedua ya. Sukacita atau sengsara Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh di pihak mana Bapak Ibu Saudara berada. Misalnya ketika Jepang membom Pearl Harbor di Amerika, pihak Jepang bersukacita, pihak Amerika sengsara, betul? Ketika Reich kedua atau di Jerman itu ya, ada pemerintahan kekuasaan yang naik, di Jerman ada sukacita, tapi ada ketakutan besar di Prancis dan di Inggris. Demikian juga ketika di dalam Tuhan. Ketika ada permusuhan di antara kita dengan Tuhan, ada yang namanya suffering di pihak kita. Tidak ada sukacita di pihak kita. Tetapi ketika kita berdamai dengan Allah, kita didamaikan dengan Allah, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, ada sukacita di dalam kita. Amin. Karena kita di pihak Allah. Jadi apapun yang terjadi, di pihak manapun, kita tidak akan mengalami yang namanya suffering. Walaupun kita sengsara, kita bermegah karena kita ada di dalam Allah. Kita punya great confidence, kita punya keyakinan yang besar, walaupun harus mengalami tekanan. Mungkin harus mengalami kehilangan pekerjaan karena kebenaran yang kita katakan. Mungkin kita harus mengalami sakit penyakit atau anggota keluarga kita sakit. Tapi itu semua kita harus tahu bahwa itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji di sini di bahasa Inggris dikatakan karakter. Karakter bukan orang yang berkarakter baik gitu ya, murah hati, tidak sombong, bukan. Karakter di sini adalah sifat sebuah benda atau sifat seorang manusia. Sifat sebuah benda, ambil contoh logam mulia. Ketika logam mulia dibakar, dia tambah murni. Ya, seperti emas dibakar tambah murni. Nah, kesengsaraan kita dipakai oleh Tuhan justru untuk menimbulkan iman yang murni. Iman adalah dasar pengharapan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ketika tidak ada jalan keluar dari masalah kita, justru disitulah kita tahu bahwa kita punya pengharapan yang besar di hadapan Allah. Di dalam dikatakan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini kecewa, apalagi kecewa sama Tuhan, pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri adalah, di manakah Bapak Ibu Saudara meletakkan pengharapan? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara sekarang harus bermegah di dalam kesengsaraan? Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan sebuah ayat. Saya suka ayat ini karena waktu saya pelajari artinya sangat dalam ya. Ibrani 6 ayat 19-20 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Jangkar. Sudah tahu jangkar kan?
Jangkar tujuannya ya untuk menahan penahan yang kuat dari sebuah kapal. Mau kapalnya segede apa, tapi kalau jangkar tertanam dalam kapal itu tidak bisa bergerak. Kemudian harapan menembus gorden. Yesus sudah memberikan harapan kepada kita, memberi akses kepada Allah Bapa. Nah, di sini ada kata Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan forerunner. Jesus is our forerunner. Forerunner itu artinya pendahulu. Nah, pada zaman dahulu, seseorang akan menjadi pendahulu atau forerunner untuk membantu sebuah kapal layar yang besar berlabuh dengan aman. Si pendahulu ini akan lompat dan menyeberang ke pelabuhan dan kemudian mengikat tali kapal itu kuat ke batu sepanjang pantai. Dan inilah gambaran yang mau disampaikan di sini, bahwa Yesus sudah menjadi pendahulu kita, our forerunner, yang datang kepada Bapa sehingga Dia bisa mempersiapkan surga bagi kita, keselamatan bagi kita. Seperti Melkisedek, tugas imam adalah datang kepada Allah, menjadi mediator. Yesus menjadi mediator kita. Saat ini kita punya akses yang bebas karena Yesus menjadi imam dan pendahulu kita kepada Allah Bapa yang di surga. Nah, firman Tuhan hari ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua. Kalau hari-hari ini sudah berhadapkan dengan masalah yang besar, ketidakpastian, ketakutan, mari kita sadari, kita harusnya bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kita punya Bapa di surga. Kita punya damai sejahtera dengan Allah Bapa, dan kita punya jalan masuk ke kasih karunia Allah. Sampaikan hal-hal yang membuat hati saudara khawatir atau sedih hari-hari ini. Sampaikan kepada Bapa dalam nama Yesus. Dia punya kasih karunia yang lebih untuk dicurahkan kepada kita setiap hari. Dan percayalah saudara, akan punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini menjadi pengingat dan kekuatan buat kami, bahwa Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menyatakan kasih karunia-Mu melalui Yesus Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak lagi harus beroleh murka Allah. Kami tidak lagi berseteru dengan Allah, melainkan kami diperdamaikan dengan Allah. Kami memiliki jalan masuk kepada kasih karunia Bapa, dan kami boleh bermegah di dalam kesengsaraan kami. Karena kami tahu kesengsaraan kami menimbulkan tahan uji, dan iman kami boleh diperkuat di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang mengasihi kami sedemikian rupa. Dan kami percaya bahkan ketika kami masih seteru dengan-Mu Tuhan, Engkau menyediakan Yesus untuk mendamaikan kami dengan Engkau. Apalagi setelah kami hidup damai dengan Engkau, hal-hal besar akan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Engkau. Ajari kami terus Tuhan untuk tunduk di dalam firman-Mu, taat Tuhan akan kebenaran-Mu, dan dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kami. Ajari Tuhan untuk kami merendahkan hati kami. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Ajari untuk kami mengandalkan Engkau. Hanya Yesus satu-satunya penolong kami. Kami tahu dan kami yakin dengan pasti Tuhan, Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan, dengan apa yang Engkau ingin nyatakan di dalam hidup kami. Terus Tuhan, reveal what is hidden. Tuhan, nyatakan apa yang tersembunyi. Tuhan, terus berbicara kepada kami setiap hari. Temui kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Kami berdoa, kami dan seisi rumah kami terus akan beribadah kepada Engkau. Kami terus akan menyembah Yesus satu-satunya Allah dan Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tanamkan benih firman-Mu dalam hati kami. Tumbuhkan itu Tuhan, menjadi buah yang lebat
dan kami boleh menjadi berkat buat sesama kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami, Tuhan. Pagi hari ini kami mau menghargai semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Melalui sembah dan pujian kami kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lagi katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru bagi setiap kami. Yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan segala. Sungguh Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Ku hidup karena salib-Mu, karena salib-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari mulai angkat suaramu menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Mari hargai pengorbanan Tuhan, mari hargai salibnya. Ora lama ya syakara lamo. Haleluya, salib-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Karena salib-Mu, karena kasih-Mu. Haleluya. Semua karena kasih-Mu yang tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan Engkau rela kerjakan salib-Mu buat menebus setiap kami orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Oh, mengucap syukur. Haleluya. Ya lama ya si. Haleluya. Oh, 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 oh.
Oralabaya syakaralabaralabaralabaralabar. Oralabaya syakaralabaralabaralabar. Pagi hari ini saya rindu mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudaraku untuk selalu bersyukur dan percaya. Bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Dia kerjakan salibnya untuk menebus engkau dan saya Bapak Ibu Saudaraku, untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita, untuk menolong setiap kita. Bahkan salibnya menyembuhkan penyakitmu dan penyakitku Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, kita harus senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menyertai jalanmu dan jalanku. Kasih-Nya selalu Dia curahkan setiap pagi Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak engkau mau bersyukur dan percaya kepada Tuhan? Mari bersama angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah penyembahan kami kepadamu, inilah iman kami kepadamu. Oralawaya syakaralaw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 arala
haleluya. Aku sembah Kau Tuhanku, Kau Rajaku, haleluya. Bersyukur buat pengorbananmu dalam hidupku, haleluya. Oralabaya syakaralabaralabaralabar. Oralabaya syakaralabaralabaralabar. Oralabaya syakaralabaralabaralabar. Oralabaya syakaralabaralabar. Oralamaya syakaralabaralabar. Sungguh hati kami bersyukur buat pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Dan sungguh hati kami percaya bahwa sampai selama-lamanya kasih-Mu selalu menyertai langkah kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Berapa banyak Engkau percaya, Bapak Ibu saudaraku? Angkat kembali kedua tanganmu, katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan. Lagi katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Semua karena salib-Mu ya Tuhan. Salib-Mu membuat kami menang ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dengan segenap hatimu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Mari kita akan berdoa untuk firman yang kita sudah dengar pada hari ini. Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Feby yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan juga jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati secara luar biasa, khususnya untuk Pastor Feby dalam pelayanan di NLICC di Sydney. Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa, dan jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, Engkau juga turunkan berkat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami, keluarga kami ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kepala rumah tangga, setiap orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Tuhan akan membukakan jalan untuk setiap usaha pekerjaan dan diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga dan untuk seisi rumah tangga dimanapun kami berada Tuhan, bahkan sampai kepada anak-anak kami yang masih kecil. Kami minta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan lindungi kami dari segala sakit penyakit, khususnya dari virus corona yang mewabah pada hari-hari ini. Kami percayakan Tuhan hidup kami, bahkan perjalanan daripada gereja-Mu Tuhan, di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memberikan pertolongan kepada yang kesusahan, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka yang dalam kedukaan, dan Engkau juga akan mencukupkan setiap kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah Engkau lakukan, yang sedang Engkau lakukan, bahkan yang akan Engkau lakukan bagi kami, jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan semua kita yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan pengumuman-pengumuman, ada salam dari saudara kita yang lama tidak berjumpa dengan kita, ya. Mari silakan melihat video klip ini. Shalom, apa kabar Pak Suryana dan keluarga, serta jemaat Banyumanik dan Bukit Sari yang kami kasihi. Salam hangat dari keluarga Willianto di Bogor. Dengan senang hati kami berkesempatan menyapa saudara di Semarang lewat ibadah online ini. Berkenaan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, tentunya tidak memungkinkan bagi kita untuk beribadah di gereja. Karena itu sama seperti kalian, kami pun beribadah secara online. Karena dengan ibadah, kita semakin mengenal akan Tuhan dan semakin memegang teguh janji-janji Tuhan yang memberi kekuatan dan pengharapan menghadapi masa-masa sukar. Seperti ada tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu berguna dalam segala hal, dan ibadah itu mengandung janji untuk hidup kini dan hidup yang akan datang. Karena itu mari kita tetap semangat, fokus, beribadah dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Semangat, sukacita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam kembali buat keluarga Willianto yang ada di Bogor. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Willy dan semua keluarga yang ada di Bogor. Puji Tuhan. Ke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengumuman-pengumuman antara lain adalah setiap persembahan Bapak Ibu dapat diberikan dengan penuh sukacita, dan bisa juga melalui online, bisa juga melalui account bank. Silahkan mempersembahkan dengan sukacita. Selain itu, saudara-saudara, untuk persembahan kita ke depan ini beberapa hal ada yang harus dirubah, ya, antara lain alat-alat musik yang harus ditambahkan, kemudian juga alat-alat recording yang harus ditambahkan. Ada beberapa alat yang belum kita miliki sehingga kita harus menambah untuk ibadah kita. Nah, karena itu setiap persembahan Bapak Ibu yang rindu mempersembahkan untuk peralatan musik ini bisa mempersembahkannya dengan sukacita melalui akun bank yang sudah disediakan, ya. Dan jangan lupa kalau ini persembahan untuk musik, silahkan kasih berita untuk musik, begitu ya. Dana yang kita butuhkan kurang lebih 30 juta rupiah, atau kalau kita mau menambah dengan mixer yang baru mungkin sampai sekitar 45 juta rupiah, begitu ya.
Bapak Ibu dapat memberikan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan dan perbaikan untuk alat musik maupun alat-alat recording yang kita butuhkan. Kemudian hari Rabu Bapak Ibu bisa mengikuti persekutuan kaum wanita melalui Zoom, ya. Bapak Ibu, ibu-ibu diundang untuk ada di dalam persekutuan kaum wanita pada hari Rabu jam 5 sore. Ya, silakan bergabung melalui Zoom. Kemudian hari Kamis ada doa multiplikasi. Bapak Ibu juga jangan lupa keluarga kita diajak untuk sama-sama berdoa. Dan kita percaya bahwa doa adalah merupakan kekuatan yang luar biasa, baik untuk pribadi kita, keluarga, bahkan untuk gereja Tuhan. Dan kemudian untuk komsel pada hari Jumat juga lakukan di rumah kita masing-masing, dan bagi saudara yang sudah mempunyai Zoom dengan anggota komselnya bisa menggunakan Zoom, ya, puji Tuhan. Dan hari Minggu depan tanggal 5 Juli, minggu depan tanggal 5 Juli kita akan kembali ibadah online, dan pada hari Minggu depan ini 5 Juli ini kita akan sertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli tahun 2020. Dan pastikan juga bahwa seluruh keluarga kita ada di dalam ibadah online, ya. Bahkan untuk anak-anak kita bisa kita siapkan untuk anak-anak kita, ya, acara ibadah melalui Superbook. Kemudian juga anak-anak remaja kami persilakan juga untuk bergabung, ya. Dan saya percaya ibadah online ini juga diberkati oleh Tuhan, ya. Kemudian kita berdoa juga untuk bangsa kita dan kota kita, khususnya Semarang, supaya Tuhan juga segera melalukan wabah corona ini, sehingga kita akan bekerja atau beribadah seperti sedia kala, ya. Minggu-minggu yang lalu sudah kita belajar atau sudah berlatih tim musik dengan WL Singers untuk berlatih. Nah, karena itu dukung dalam doa, ya, supaya nanti puji-pujiannya bisa disampaikan oleh tim musik WL Singer kita, begitu, ya. Jadi selama ini kita mengambil dari YouTube, tapi ke depan setelah perlengkapan alat-alat yang kita butuhkan sudah tersedia semua, kita akan melalui ibadah dengan puji-pujian dari tim musik kita sendiri, ya. Terus dukung dalam doa untuk hal ini, saudara, ya. Kemudian pengumuman-pengumuman yang lain bisa nanti dilihat juga di agenda warta gereja kita, baik pembacaan Alkitab dan lain-lainnya, silakan dibuka di kolom warta gereja di web kita. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, mari kita akan berdiri bersama-sama, akan menutup dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umat yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita menadahkan tangan kita, kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.